Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mengolah data di SPSS dengan menguji tahapan pengujian analisis regresi yang terdiri dari penafsiran koefisien dan model regresi, pengujian regresi secara overall, pengujian koefisien regresi secara parsial, dan koefisien determinasi. Berikut cara pengolahan datanya di SPSS dengan data statistik dari Provinsi Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya masih menggunakan data yang sama seperti video-video kemarin, yaitu data Sulawesi Barat. Baik, tabel-tabel ini merupakan hasil dari pengolahan data SPSS dengan pengujian analisis regresi. Untuk mendapatkan hasil dari tabel-tabel berikut ini, teman-teman bisa menyimak video yang telah saya tampilkan. Yang pertama, penafsiran koefisien dan model regresi. Hasilnya dari pengolahan SPSS seperti berikut, yaitu untuk hasil penafsiran koefisien dan model regresi. POV sama dengan 17,843 dikurangi 0,744 TPT dikurangi 1,452 RLS ditambah 0,109 IPM dikurangi lagi dengan 0,073 PE ditambah error, di mana terdapat 4 kemungkinan, yaitu pertama, terdapat pengaruh negatif dari TPT terhadap POV. Setiap kenaikan TPT sebesar 1 satuan akan menyebabkan penurunan POV sebesar 7,196. Kedua, terdapat pengaruh negatif dari RRD terhadap POV. Setiap kenaikan RRS sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan POV sebesar 1,452. Ketiga, terdapat pengaruh positif dari IPM terhadap POV. Setiap kenaikan IPM sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan POV sebesar 0,109. Yang terakhir, terdapat pengaruh negatif dari PE terhadap POV. Setiap kenaikan PE sebesar 1 satuan akan menyebabkan penurunan POV sebesar 0,073. 2. Menguji model regresi secara overall dapat dilihat dari tabel ANOVA berikut. Pertama, mencari H0 dan H1.
H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Atau model tidak signifikan. H1 sama dengan minimal 1, beta 1 tidak sama dengan 0, atau model signifikan. Kedua, ada nilai alfa 5%. Yang ketiga, ada statistik uji yang menggunakan uji F. Yang keempat, ada kriteria uji ditolak H0 jika nilai probabilitas F lebih kecil dari nilai alfa. Jadi kesimpulannya, dilihat dari tabel ANOVA, untuk uji F di 2.795 dan untuk nilai signifikannya 0,112 sehingga dia lebih besar dari nilai alfa, maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak atau model tidak signifikan. Selanjutnya yang ketiga, kita masuk ke uji parsial. Uji parsial, di sini saya akan menguji parsial sebanyak 4 variabel. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka, kedua pertumbuhan ekonomi, ketiga rata-rata lama sekolah, dan yang terakhir indeks pembangunan manusia. 1. Uji variabel untuk TPT. H0 yaitu beta 1 tidak lebih besar daripada 0 dan H1 yaitu beta 1 tidak lebih kecil daripada 0. Kedua, menggunakan alfa 0,05. Statistik uji, dia dapat signifikan jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa dan tandanya negatif. Dari situ kita mendapatkan kesimpulan untuk uji T signifikannya 0,033. Dia lebih kecil dari alfa 0,05 dan untuk tanda T dia bertanda negatif. Jadi dapat disimpulkan dari hasilnya H0 lebih kecil dari alfa, yang artinya H0 tidak ada pengaruh negatif TPT terhadap kemiskinan. Berikut uji parsial variabel RRS. H0 yaitu B1 atau beta 1 tidak lebih besar daripada 0 dan H1 yaitu B1 tidak lebih kecil daripada 0. Menggunakan alfa 0,05. Statistik uji, dia dapat signifikan jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa dan tandanya negatif. Kesimpulannya, untuk uji T signifikannya 0,344. Dia lebih besar dari alfa 0,05 dan untuk tanda T dia bertanda negatif. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasilnya H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti ada pengaruh negatif RRS terhadap kemiskinan. Selanjutnya yang ketiga, uji parsial variabel IPM atau indeks pembangunan manusia. Yang pertama, H0 yaitu B1 tidak lebih besar daripada 0 dan H1 yaitu beta 1 tidak lebih kecil daripada 0. Menggunakan alfa 0,05 lagi. Statistik uji, dia dapat signifikan jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa dan tandanya negatif. Kita dapat mengambil kesimpulan untuk uji T signifikannya 0,704, dia lebih besar dari alfa dan untuk tanda T dia bertanda positif. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasilnya H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti ada pengaruh negatif IPM terhadap kemiskinan. Dan terakhir, uji parsial variabel PE atau pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, H0 sama dengan beta 1 kecil sama dengan 0 dan H1 sama dengan beta 1 besar 0. Menggunakan alfa 0,05, statistik uji, dia dapat signifikan jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa dan tandanya positif. Kita mendapatkan kesimpulan lagi untuk uji T signifikannya 0,446, dia lebih besar dari alfa 0,05 dan untuk tanda T dia bertanda negatif. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasilnya H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti ada pengaruh negatif pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Selanjutnya kita masuk kepada uji yang keempat, yang koefisien determinasi, di mana seperti pada tabel berikut, yaitu tabel summary dilihat dari R², di mana R4 besar berpengaruh yang disumbangsikan oleh variabel terhadap variabel tidak bebas, dan untuk R4 dia sebesar 0,615 dilihat dari tabel berikut, yaitu dia sebesar 61,5% perubahan. Jadi variabel tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka
pertumbuhan ekonomi rata-rata lama sekolah, indeks pembangunan manusia, sedangkan untuk 38,5% disebabkan oleh pengaruh variabel lain. Dan penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.